ditambahin air lagi, gini-gini kan akan keluar. Tapi pas waktu puasa tidak boleh, karena kamu memasukkannya dengan sengaja. Pernah nggak pas mandi itu apa itu? Pas mandi itu memasukkan air, sama seperti pas mandi gini, memasukkan dirinya. Itu enggak batal karena tidak sengaja. Beda dengan wudhu. Wudhu kamu memasukkan air ke dalam itu, kan dia sengaja memasukkan, berarti batal. Memasukkan terus dengan sengaja memasukkan ke dalam telinga, ke dalam hidung. Dan juga kalau sudah bersuami, mempunyai istri, besok kalau sudah dewasa, namanya jima, memasukkan sesuatu kubul, ya, itu batal puasa. Dan juga ada fidyahnya. Apa fidyah? Apa? Fidyah itu mengganti, karena dia itu melakukan kesalahan dalam bulan suci Ramadan, memberikan makan tidak sekedar makan, dia makan yang setiap hari kalian makan. Apa tadi jima. Terus kalau perempuan, kalau laki-laki mengeluarkan mani dengan sengaja, ini sudah balik atau belum? Sudah balik atau belum? Ini kecil, ini sudah balik atau belum nih? Mengeluarkan mani dengan sengaja itu kan beda dengan keluar maninya dalam mimpi. Kalau mengeluarkan maninya dengan sengaja itu kan batal. Kalau perempuan keluar haid atau nifas, berarti hari ini masih belum mundur, terus besok itu tiba-tiba ini ada banyak besok hari ini. Ternyata seorang perempuan besok itu dia mengeluarkan darah kotor, namanya haid, menstruasi. Berarti pas keluarnya itu zuhur, berarti puasanya batal. Biasanya kalau perempuan ada berapa hari? Kalau 7 hari atau 8 hari, 7 hari. Nah, itu nanti setelah hari raya harus mengganti puasanya. Kalau kamu ini kalau SMP umurnya 15 SMA. Jadi nanti kalau punya istri harus diberitahu, tidak hanya sekedar apa itu, kalau dia sudah tidak puasa terus tidak mengganti puasanya di luar bulan suci Ramadan, harus diberitahu. Nanti kalau punya pasangan itu harus mengerti agama, biar tahu dasar-dasarnya. Selanjutnya yang membatalkan, dia gila, tidak sadar ingatan, gila. Contoh, kan ada orang itu ini terganggu gangguan jiwa. Kadang dia normal, kadang dia gila. Pas waktunya dia stres, kadang-kadang dia ngamuk. Pas waktunya sehat, tak kasih jajan ya, tak kasih uang, tak kasih susu, apa itu? Susu, apa itu? Susunya pokoknya. Itu pas waktunya dia sehat, waktunya dia sadar. Karena kalau orang itu kadang-kadang sudah ada yang pernah kena gangguan jiwa, sewaktu-waktu kalau dia itu bisa mungkin terdengar suara apa itu, suara keras, dan dia langsung hilang apa itu, hilang kesadarannya. Kalau dia sudah apa itu gila, berarti dia puasanya batal. Yang selanjutnya yakni murtad. Apa itu murtad? Murtad itu keluar dari Islam. Selanjutnya, jadi anak-anak harus dijaga betul-betul apa itu puasanya.
agar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya ada yang membatalkan puasa dan juga ada yang membatalkan pahala berpuasa. Kamu pengen enggak puasa kalian itu dapat pahala? Apa sekedar seakan-akan kamu itu tidak makan, tidak minum mulai terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari? Apakah kamu beranggapan bahwa itu akan mendapatkan pahala? Tidak. Tapi kalian juga harus menjaga 5 perkara ini. Apa itu? Khamsun yuftirnas shaim. Khamsun wahidun, 1, isnani, 2, salah 1, 3, 4, 5 perkara yang bisa membatalkan pahala orang-orang yang berpuasa. Kok tak tanya, sing tanya bukan ini, Pak Prom sing tanya kok. Tak kasih hadiah, tak bisa jawab. Yang sudah Pak Pak Prom ini ada yang ngatur-ngatur gini, tapi tidak apa-apa karena apa itu puasa. Kalau bisa tadi ada 5 perkara yang dapat membatalkan pahalanya orang berpuasa. Apa itu? Yang pertama al-kadhib. Apa itu? Berbohong. Contoh berbohong ya. Al-kadhib. Ini harus dihindari di dalam puasa ini. Kamu sudah puasa mulai subuh sampai maghrib, seakan-akan puasanya diterima tapi tidak dapat pahala karena dia berbohong. Contoh, kopiah ini, siapa ini? Ayu siapa Ayu tadi? Ayu biru, kopiah Ayu ada tadi. Oleh apa itu orang tuanya. Ternyata pas Ayubi itu apa itu ke kamar mandi kan kopiahnya ini apa itu ditaruh di cendera orang ini di cendera dia gitu. Nah ini deh pas singgah orang singgah ya Pak disembunyikan tanya sama sebelah bisa lagi berapa di sebelah siapa? Hasan. Ternyata disembunyikan Hasan. Ayubi tanya, San, mana kopiah Hasan? Sudah taruh. Sudah di sini orang kasih orang ini apa yang iklan ini. Berarti Hasan ini sudah berbohong, menyembunyikan barangnya, kopiahnya Ayubi. Berarti dia tidak mendapatkan pahalanya puasa. Harus betul-betul dihindari agar kalian puasanya diterima dan juga mendapatkan pahala dari puasa. Yang kedua, tidak hanya kopiah ya, yang lainnya juga sajadah juga, serban juga. Pokoknya dia berbohong. Yang kedua, an-nadhuru bisyahawat. Apa itu? Melihat sesuatu dengan keadaan bersyahwat. An-nadhuru bisyahawat. Contoh, kamu melihat HP-nya siapa itu? HP-nya Davin lah. Ternyata pas kamu melihat HP, ternyata ada sesuatu yang seksi. Tapi kalau langsung jangan ini, langsung satu kamu jangan lihat-lihat
syahwat. Kaki mirip putih. Itu kalau menimbulkan syahwat, kamu melihat HP, maka kamu tidak mendapatkan pahalanya berpuasa. An-nadharu bisyahwat. Yang ketiga, al-yaminul kadhibah. Dia suka bersumpah. Sumpahnya tapi sumpah palsu. Contoh, biasanya itu kemarin Hasan itu biasa nak kelas itu biasanya pulpen bukan pensil itu ketinggalan. Berhubung pulpen kalau pensil pol kabeh akhirnya sama pensil itu kan sumpah yo temen sumpah yo bukan ya ini pensil diri pulpen diri. Kalau dia suka bersumpah tapi sumpahnya sumpah palsu, suka berbohong, maka dia tidak mendapatkan pahala dari puasa. Yang didapat hanya lapar dan dahaga. Berapa tadi? 2 atau 3? Ya. Yang keempat. Saya lihat kamu dulu. Yang keempat, bunyinya ada ini. Wal ghibatu, ghibah. Lupa. Apa? Yang pertama al-kadhib, suka berbohong. Wal yaminul kadhib, sumpah palsu. Wan nadharu bisyahwat, melihat sesuatu dengan syahwat. Selanjutnya yang keempat. Yang keempat yaitu wal hibatu, suka ngrasani, mengomongkan kejelekan temannya. Contoh, iki asli ini ya. Asli ini tak gara-gara Robi. Kang ini asli ini. Iya gara-gara Robi begitu. Contoh, ya apa itu ngerasani temannya. Yang ngerasani dan juga yang mendengarkan. Contoh, misal saya ini CS ini bapak iki kalau kita wes ngerasani iki loh kelas 8 itu. Ada itu terus. Kalau sering menghibah ngerasani temannya, maka dia tidak mendapatkan pahala. Yang kelima, wan namimatu, yaitu suka mengadu domba. Mengadu domba. Wan namimah, dia suka mengadu domba. Mengadu domba, dulu mungkin mengadu dombanya cuma lewat apa itu? Lewat lisan saja, lewat perkataan saja. Tapi zaman sekarang adu domba itu bisa dengan jari-jari. Apa maksudnya? Dengan HP kita. Semuanya punya HP kan di rumah? Di rumah. Punya sendiri kan? Punya kan? Mengadu domba itu tidak hanya satu desa. Dengan menggunakan HP, mengadu domba bisa sak kecamatan. Kita berekspresi, berinovasi,
membuat kreasi-kreasi yang sekiranya dapat mengadu domba tidak hanya satu kabupaten, se-Indonesia. Sangat canggih. Tidak hanya se-Indonesia, mungkin bisa sedunia. Kehebatan ini. Jadi kalau kita mengadu domba di bulan suci Ramadan, maka dia tidak akan mendapatkan pahala hari puasa. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama. Kalau sudah begitu, waduh, lupa rek. Karena dia kebiasaannya sering berbohong. Terus dia lihat kata Ustaz Romi tidak berbohong. Man qama Ramadan, man qama barang siapa berdiri mendirikan sholat apa? Sholat taraweh. Man qama Ramadan imanan, penuh dengan keyakinan, mengharapkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu, maka orang tersebut yang suka berbohong, suka apa itu, bersumpah palsu, suka apa lagi ini, pokoknya yang mengatakan, karena dia sholat tarawihnya khusyuk. Allahu Akbar. Yang imam siapa? Sholat tarawihnya Ustaz atau orang dari luar? Di masjid ya? Nah di sini di masjid. Yang imami bukan ustadznya, Ustaz bisa, Ustaz Rizky, pakai jujusan atau ayat-ayat surat-suratan jujusan yang biasanya imam itu ya, jangan dilihat orangnya, tapi kalian harus betul-betul khusyuk meminta kepada Allah dengan mangkoma Ramadan imanan, dengan keyakinan. Allahu Akbar. Jangan melihat ini, saya sudah tidak suka sampai ini imam ini. Gak boleh gitu. Karena sholatnya bukan karena imamnya. Karena sholatnya itu kewajiban kalian menghadap kepada Allah. Sholatnya khusyuk. Kalau sudah berkeyakinan ingin mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah, maka qaddama min dzambin, maka dosa-dosanya yang terdahulu akan dihapus. Jadi pas sholat tarawih ini yang khusyuk, jangan rame. Karena kemarin apa itu? Sudah diberitahu tapi masih apa itu? Masih rame. Diberitahu lagi rame. Akhirnya kan juga ini jengkel apa ini? Jengkel ya. Kan satu kali contoh kamu aja cepetan susume nek kamar mandi disuwe-suwe no. Akhirnya kan lama-lama kan ini meneh tak mandi suwe. Akhirnya temannya kan dia capek. Sama seperti itu. Nanti kalau di masjid duduk yang rapi, yang anteng, tidak usah apa itu, tidak usah ngobrol, ada khusyuk, itikaf, anteng. Jadi biar yang bagian apa itu, yang bagian laskarnya, yang bagian apa itu, menertibkan biar tidak harus sudah berkali-kali diingatkan. Ya kan? Kalau sholatnya sudah khusyuk, sudah bagus, mengharap ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu.
Lanjut, sudah berapa tadi? 5. Ya. Itu harus betul-betul dihindari. Yang dapat membatalkan puasa dan juga membatalkan pahalanya puasa. Jadi Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita ini agar apa? Agar dalam puasa kita tidak sia-sia saja. Agar apa? Agar kita tidak mendapatkan lapar dan dahaga saja, tapi juga mendapatkan pahala dari puasa kita. Nabi Muhammad SAW ini lahirnya di Makkah. Hari Senin 12 Rabiul Awal. Biasanya kalau pas bulan Rabiul Awal ini biasanya di masjid-masjid. Kemarin di sini kan memperingati ya. Itu di bulan Maulud, di bulan Maulud, yakni bulan Rabiul Awal. Kalau kita sudah senang, sudah cinta kepada Nabi, yang kita harapkan adalah besok di Yaumil Qiyamah kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Harus sering-sering membaca sholawat sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Paling pendek, sangat dahsyat sekali. Contoh, dulu Ustaz itu ini apa itu? Sering membaca apa itu sholawat. Pas mondok, ini kan biasanya ini 1 bulan itu dulu Ustaz dikasih uang saku itu 150 sampai 300 itu untuk 1 bulan. Untuk satu bulan. Ternyata di pertengahan apa itu? Di pertengahan bulan uangnya Ustaz ini apa itu? Bukan hilang, apa itu? Habis. Otomatis pas tanggal 16 ini biasanya kan kalau di pondok ini makannya itu 2 kali. Kalian makannya berapa? 3 saya enak. Kalau kita dulu udah pagi dan siang. Pagi itu sekitar jam 7. Siangnya itu sekitar jam 1 atau setengah 2. Otomatis malam itu apa itu lapar sekali. Kamu kan pagi terus siang terus apa? Malam. Malam. Ya. Sore ke malam. Malam. Ya. Kan dulu kan enggak otomatis karena makannya 2 kali. Malamnya apa itu? Malamnya apa itu otomatis lapar. Ini Ustaz ingat. Ya Allah, berkahnya kanjeng Nabi Muhammad ya Allah sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga mudah berkah ya Allah, berkah. Pas lapar itu ya, setelah kisah itu ada orang bacaan, langsung apa yang talam langsung dikasih, langsung ini aja ini baru aja sholawat kan, tapi langsung dikabulkan, dikabulkan. Itu masih kecil, itu masih apa itu masih keagungan dan keistimewaan dari sholawat. Tidak hanya itu, besok di akhirat yang bisa mendapatkan, yang bisa menyelamatkan atau mensyafaati kalian itu
Satu, Al-Quran. Al-Quran yang kalian apa itu? Yang kalian apa itu? Yang kalian baca, yang kalian hafalkan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan malaikatnya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, bersolawat kepada Nabi Muhammad. Nanti besok pasti akhirat di padang mahsyar kalian semua apa itu? Ini berbaris. Siapa yang akan mendapatkan pertolongan dari Nabi Muhammad? Ini Hasan. Hasan sedang. Kenapa ini Nabi? Ya, dulu di dunia sering karena suka, cinta, bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung Muhammad, Mat sini Mat, namanya juga ini, Hasan sini sana. Langsung dipanggil. Kamu masuk dalam surga, pilih yang mana? Ini surga, macam-macam. Ini kata Nabi, karena kamu tidak kenal dengan saya, tidak mengetahui siapa saya, tapi kamu cinta dan menyebut namaku, maka ini ganjarannya sebagai pahala kamu di dunia sering membaca sholawat Nabi. Lanjut. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mempunyai ibu namanya Aminah. Ayahnya Abdullah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini ditinggalkan oleh ayahnya sebelum Nabi lahir. Setelah itu diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib. Setelah diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib 2 tahun, setelah itu meninggal dunia kakeknya. Setelah itu diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Setelah itu menginjak dewasa, sampai dewasa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bermimpi mendapatkan wahyu, didatangi malaikat Jibril. Nabi Muhammad, sampaikan perintah-perintah dan wahyunya yang pertama itu, yaitu yang turun kepada Nabi Muhammad itu adalah surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Juz berapa? Hafal? Bisa bedakan? Ara'aita in kadzdzaba, ara'aita alladzi yanha. Coba itu suruh baca. Ara'aita lagi. Coba ini kalau lagi kalau story. Lihat lagi kan di sini. Terus lagi. Jika Bismillahirrahmanirrahim. Bisa dengan hati kita parokal atau kalau dari alam bila palang alam bisa malam kalau dari sana arwah sana
dan orang tak lihat orang yang hidup ini. Ya, jadi itu kalau tak lihat banyak lampu itu, apa menghafal itu yang ini disiapkan betul. Kamu menghafalnya saja. Iqra, baca terus. Iqra, baca terus. Mudah ini. Coba kalau Ustaz datang itu ada yang tidur-tiduran. Kalau datang langsung dia bangun. Padahal dia tidur seakan-akan kalau datang itu dia sudah baca. Padahal belum baca dia tidur ini. Tak lihat ini. Ada yang di sofa. Apa yang kamu baca sana? Tak mungkin kalian kamu tidur. Padahal tidak baca. Di sofa ada yang di kelas. Oh di bawah loh tidak baca. Apalagi di kelas. Tambah dapat tidur. Iqra. Wahyunya yang turun yang pertama itu Iqra, disuruh baca terus. Baca, awalnya baca, dibaca terus. Faida sami'u ma unzila ila rasul. Kalau tidak baca lagi, disuruh baca lagi sampai hafal. Dulu paling sulit sendiri Ustaz Muhammad itu ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin. Juz berapa? Juz 3 halaman 7. Itu 2 hari. Selain itu 1 hari Pak Ustaz Muhammad itu pasti 1 hari setorannya 1 halaman. 1 halaman ya, bukan 1 baris. Kamu 1 baris baik, gak lancar ya Allah. Masalahmu apa bahasa Indonesia? Masalahmu. Ya Allah. Harus itu kan ada lancar. Dia lancar Iqra, baca terus. Masalahmu. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sampai bawah. Itu satunya hari. Kamu tahu enggak? Berapa menit itu Pak Ustaz mengukur minum apa? Berapa menit? 30? Hah? Berapa? Menghafalnya berapa menit? Berapa? 12 menit? 5 menit? Hitung sendiri ya. 8 jam menghafal 1 halaman innalladzina kafaru sampai bawah. Itu 8 jam. Bayangkan 8 jam itu berapa menit itu? Ayo coba 8 jam loh. Pagi 2 jam. Hafal innalladzina kafaru fi qulubihim wa idza qila lahum sampai 8 jam baru bisa menghafal. Sedikit atau banyak? Berapa menit itu? 8 jam. Kamu setengah 6 sampai jam 6 toh mempersiapkannya. Ya enggak lancar. 30 menit. Apa Ustaz mau belajar 8 jam 1 halaman. Paling sulit sendiri itu menghafal yang 2 hari. Itu juz 3 ya ayyuhalladzina amanu ya Allah. Kok mari berhentinya sampai mana nih? 1 halaman nih. Wajar sekali. Ya itu paling 2 hari. Tak ingat-ingat. Kenang-kenangan menghafal. Paling sulit sendiri. Itu juz 3. Ya ayyuhalladzina amanu. Karena paling panjang. Kalau ayatnya pendek-pendek lebih mudah. Juz 29 aja. Ini siapa ada ini? Juz 29 Fajin. Qul ya ilayya an mustama'ana qarum minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Silakan ini. Siksa terus. Saya bisa bilang ganti bacaan Fajin, Muzammil.
apa itu putus nanti itu ada ujiannya setengah apa itu 1 sampai 10 loncat pada 71 dirasakan ikro baca terus. Jadi wahyu yang pertama yang diturunkan pada Nabi Muhammad yaitu surat Al-Alaq. Ikro baca terus, disuruh baca terus, baca biar cepat hafal. Alhamdulillah sudah sampai jam 5 kan? Terasa ini belum selesai dunia ini, masih banyak ini catatannya ini. Alhamdulillah, mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan awal bulan suci Ramadan ini betul-betul kita bisa menjalankannya dengan lancar dan mudah-mudahan tidak hanya sekedar mendapatkan lapar dan dahaga, tapi juga mendapatkan pahala puasa kita seperti apa yang sudah dicontohkan dari Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini untuk seksi tanya jawabnya besok saja. Ini lupa kalau ada sesi tanya jawabnya. Ini jam 5 kalau ada acara ini. Langsung gitu. Alhamdulillah kita telah mendengarkan hal-hal yang membatalkan puasa dan hal-hal yang membatalkan pahala dari puasa. Dan yang terakhir ada tentang Nabi Muhammad yaitu kelahirannya. Semoga kita dapat lebih mengetahui tentang Nabi Muhammad SAW dan mendapatkan syafaatnya di hari akhirat kelak. Saya selaku